Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Silvawan dengan NIM 20112043128. Sini saya akan membuat video tentang resume materi gizi dan kesehatan anak sekolah dasar. Yaitu yang pertama, gizi anak sekolah dasar. Konsep dasar gizi. Kata gizi berasal dari bahasa Arab, yaitu gizda yang berarti makanan. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan zat tenaga, membangun dan memelihara jaringan, mengatur proses-proses kehidupan. Ada 3 fungsi zat gizi dalam tubuh, yaitu menghasilkan zat gizi, menghasilkan zat tenaga. Karbohidrat adalah sumber yang paling utama menghasilkan energi bagi tubuh. Ikatan organik yang mengandung karbon dalam karbohidrat. Yang kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Protein adalah bagian terbesar dari jaringan tubuh. Fungsinya untuk membentuk sel-sel baru. Yang ketiga, mengatur proses tubuh. Mineral dan vitamin sangat diperlukan untuk mengatur proses tubuh. Mineral dan vitamin diperlukan sebagai pengatur dalam proses oksidasi. Ada 5 macam zat gizi utama, yaitu karbohidrat merupakan sumber zat tenaga utama yang didapatkan dibandingkan protein dan lemak. Fungsinya yaitu menghasilkan tenaga dan cadangan tenaga bagi tubuh, memberikan rasa kenyang. Sumber makanannya yaitu padi-padian, beras, jagung, ketan, umbi-umbian, serta makanan lain seperti sagu, mie, roti, dan pisang. Protein merupakan bahan penting untuk menunjang kehidupan. Protein terdiri dari unsur yang pembentuk protein yang disebut asam amino. Fungsinya sebagai katalisator atau mempercepat proses dalam metabolisme. Protein hewani contohnya seperti ayam, bebek, daging sapi, daging kambing, hati ayam, hati sapi. Lemak, vitamin, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan seterusnya. Itu ada mineral. Fungsinya membantu membentuk tulang dan gigi. Sumber makanannya dari susu dan hasil olahan seperti keju, es krim, kuning telur, ikan salmon, ikan sarden, brokoli, kacang-kacangan, kacang polong. Pentingnya gizi pada anak sekolah dasar. Gizi seimbang, bangsa sehat, berprestasi merupakan slogan dari gizi seimbang. Makna dari slogan tersebut adalah pola hidup berperilaku gizi seimbang. Merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan generasi atau bangsa yang sehat, cerdas, berprestasi, unggul, sehingga perhatian dan disegani bangsa-bangsa lain dalam persahabatan. Kandungan makanan dengan gizi seimbang menjamin terpenuhnya kebutuhan tubuh serta aktivitas lainnya. Masalah gizi yang umum pada anak sekolah dasar. Masalah gizi pada anak usia sekolah yang umumnya ditemukan antara lain adalah pendek, sangat kurus, obesitas, kegemukan, dan anemia. Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi pendek pada anak umur 5-12 tahun adalah 30,7%.
12,3% sangat pendek dan 18,4% pendek. Prevalensi kurus menurut IMT dan usia pada anak umur 5-12 tahun adalah 11,2%, terdiri dari 4% sangat kurus dan 7,2% kurus. Masalah gemuk pada anak umur 5-12 tahun masih tinggi, yaitu 18,8%, terdiri dari gemuk 10,8% dan sangat gemuk obesitas 8,8%. Sedangkan prevalensi anemia dengan usia 5-14 tahun sebesar 26,4%. Masalah gizi kurang, khususnya gizi buruk, dapat terjadi karena keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan rendahnya konsumsi energi, karbohidrat, protein, lemak dan dalam makanan sehari-hari dan atau disertai dengan penyakit infeksi sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi, juga serta dengan kekurangan gizi, zat gizi mikro, vitamin dan mineral. Anak yang menderita kurang tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Demikian juga pada anak yang menderita gizi lebih, yaitu kegemukan, obesitas dapat menyebabkan penyakit degeneratif serta diabetes, jantung koroner, hipertensi, osteoporosis dan kanker. Upaya pencegahannya, timbul masalah gizi tersebut harus memperhatikan prinsip 4 pilar, yaitu konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup sehat, bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Peran tenaga kesehatan, sekolah, guru, dan orang tua sangat penting dalam menyiapkan lingkungan yang menanamkan nilai pembiasaan dan kebudayaan serta mempengaruhi perilaku hidup gizi seimbang serta didik. Nah, ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan anak usia sekolah dan remaja. Lanjut, daftar bahan pangan penukaran dan ukuran rumah tangga UR atau disingkat dengan URT. Dalam penyusunan menu makanan, dengan mengetahui daftar bahan makan penukar dapat membantu kita mencari pilihan makanan yang beraneka ragam tetapi juga memiliki kandungan gizi yang sama. Sebelum membahas lebih lanjut beberapa definisi yang perlu terlebih dahulu, antara lain menu adalah susunan berbagai macam makanan yang dihidangkan. Makanan di sini tidak terbatas hanya pada sesuatu yang dimakan tetapi juga sesuatu yang diminum. Daftar bahan yang pangan penukar ialah daftar yang membuat dalam bahan makanan dan jumlah tertentu dengan kandungan gizi yang kurang lebih sama sehingga disalingi tukaran satu macam bahan makanan yang dengan lain disebut dengan istilah satuan penukar. Pangannya yaitu ada protein hewani, pangan sumber protein nabati, dan daftar kelompok sayuran serta kelompok pangan buah-buahan. Bab 2, gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang atau disingkat dengan PGS adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
Pedoman gizi seimbang diperkenalkan sebagai pengganti slogan 4 sehat 5 sempurna. Berbeda dengan konsep 4 sehat 5 sempurna, menyamaratakan kebutuhan gizi untuk semua orang. PGS memiliki prinsip bahwa kebutuhan gizi setiap orang berbeda sesuai dengan jenis kelamin, kelompok usia, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologisnya. 4 pilar gizi seimbang, yaitu yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan. Mengapa? Karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan, kecuali air susu ibu untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan. Yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Mengapa? Dengan hidup bersih ini kita dapat terhindar dari penyakit menular. Penyakit infeksi dan status gizi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Seseorang yang terkena penyakit akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah jenis zat gizi yang masuk ke dalam tubuh berkurang. Selanjutnya, yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik bermanfaat bagi setiap orang karena dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, serta meningkatkan fungsi jantung, paru, dan otot. Pada anak sekolah, khususnya di perkotaan kini, mulai banyak dijumpai masalah kegemukan dan obesitas. Nah, salah satunya penyebab masalah kelebihan gizi adalah adanya ketidakseimbangan antara asupan makanan, aktivitas fisik di mana asupan energi jauh lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan melalui aktivitas fisik. Adanya pola asuh yang kurang baik dari orang tua juga dapat menyumbang pada terjadinya kegemukan dan obesitas pada anak. Yang keempat adalah memantau berat badan secara teratur. Salah satunya tanda atau indikator menunjukkan adanya keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan normal, yaitu badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Indikatornya tersebut dikenal sebagai indeks massa tubuh atau IMT. Untuk anak usia sekolah, IMT harus sesuai dengan umumnya menentukan status gizinya. Tahap cara mengetahui status gizi usia anak sekolah adalah: yang pertama, timbang berat badan peserta didik. Yang kedua, ukur tinggi badan peserta didik. Yang ketiga adalah hitung indeks massa tubuh peserta dengan caranya, yaitu sama dengan berat badan kilo, tinggi badan meter kali tinggi badan meter. Pesan khusus seimbang untuk anak sekolah. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, bersama keluarga atau juga teman. Setiap hari tubuh memerlukan energi, protein, vitamin, mineral, dan serat yang didapatkan dari makanan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya untuk anak sekolah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu hari perlu dibagi dalam 3 tahap, yaitu makan pagi, sarapan, makan siang, dan makan malam, serta dapat diselingi dengan camilan sehat. 1 dari 4 anak sekolah tidak sarapan pagi. Mengapa sarapan pagi penting bagi anak sekolah? Yang pertama adalah sarapan memiliki peran penting untuk memulai hari, melakukan segala kegiatan di pagi hari. Karena lambung telah kosong selama 8 jam sejak malam hari. Sarapan sebagai sumber energi yang diperlukan untuk belajar dan bermain, sehingga anak dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Dengan membiasakan sarapan pagi, otak mendapatkan energi terutama dari glukosa
yang dipakai sebagai sumber energi otak. Dengan sarapan pagi anak menjadi lebih konsentrasi dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Selanjutnya, biasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Fungsi protein untuk pertumbuhan mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk dan mengganti sel yang sudah rusak, serta sebagai sumber energi. Itulah yang membuat protein sangat penting bagi anak sekolah di mana mereka sedang masa pertumbuhan. Sumber protein hewani itu ada ikan, daging, dan unggas, telur, serta susu dan hasil olahannya, yogurt, keju. Protein nabati adalah tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga adalah perbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Manfaat sayur dan buah-buahan adalah sayur dan buah-buahan merupakan sumber berbagai macam vitamin, mineral, dan serat. Serat dibutuhkan oleh sistem pencernaan tubuh kita karena dapat mencegah sulit buang air besar atau sembelit. Selain itu, di dalam sayur dan buah juga terkandung berbagai vitamin dan mineral. Zat gizi ini sering luput dalam asupan makanan kita sehari-hari karena dampaknya kekurangan memang tidak langsung terasa alias laten. Kekurangan vitamin dan mineral sering disebut menyebabkan hidden hunger atau kelaparan yang tersembunyi. Yang keempat adalah biasakan bawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Dengan membawa bekal dari rumah, anak-anak tidak perlu makan jajanan yang sering kali kualitasnya tidak dapat dijamin. Membawa air putih juga diperlukan untuk menjaga anak tidak kekurangan cairan dehidrasi. Dengan membiasakan membawa bekal minuman dari rumah juga dapat mengajarkan anak untuk peduli dengan lingkungannya. Kelima adalah batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Mengapa perlu dibatasi? Sebagian besar makanan cepat saji adalah makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak dapat menyebabkan penyakit kronis di masa yang akan datang, seperti penyakit diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung yang saat ini hanya menyerang orang yang sudah tua. Yang keenam adalah biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Setelah makan biasanya akan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Sisa makanan yang tidak dibersihkan akan tertinggal di gigi dan akan dimetabolisme oleh bakteri sehingga menghasilkan metabolit berupa asam yang dapat menyebabkan terjadinya pengoprosan dan kerusakan gigi. Seperti sebelum tidur juga tidak kalah pentingnya karena selain untuk menghilangkan sisa makan dari makan malam, saat malam hari bakteri perusak gigi akan lebih aktif pada malam hari karena air liur pelindung atur dari mulut berkurang sehingga bakteri lebih leluasa berkembang. Yang ketujuh adalah hindari perokok. Merokok sebenarnya merupakan kebiasaan dan bukan merupakan kebutuhan, seperti halnya makan atau minum. Pada saat merokok, sebenarnya paru-paru terpapar dengan hasil pembakaran tembakau yang bersifat beracun. Racun hasil pembakaran rokok akan dibawa oleh darah dan akan menyebabkan gangguan fungsi reproduksi. Panduan gizi tumpeng dan piring makananku. Tumpeng gizi seimbang atau singkat dengan TGS memiliki 4 lapisan berurutan dari bawah ke atas, dan semakin ke atas semakin kecil, yang berarti pangan dilapisi paling bawah dikonsumsi yang banyak dari pangan dilapisi atasnya. Pangan dilapisi paling atas dikonsumsi paling sedikit dari pangan dilapisi bawahnya.
Mari kita bahas satu persatu dari setiap lapis tumpeng gizi seimbang. Yang pertama adalah lapisan pertama paling bawah. Lapisan tumpeng paling bawah ini ada berisi makanan kelompok karbohidrat seperti nasi, sereal, jagung, kentang, ubi, mie, dan singkong. Lapisan kedua adalah kelompok makanan, yaitu kelompok sayur dan buah. Kelompok sayuran berisi bermacam-macam sayuran berwarna hijau, oranye, merah, dan putih. Kelompok buah-buahan berisi berbagai macam buah, contohnya seperti pisang, semangka, jeruk, pepaya, jambu, anggur, dan lain sebagainya. Lapisan ketiga adalah kelompok protein, baik protein yang berasal dari hewani maupun protein yang berasal dari tanaman, protein nabati. Contohnya seperti ikan, daging, ayam, daging sapi, telur, susu, keju, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Lapisan keempat atas ini adalah kelompok makanan seperti minyak, mentega, margarin, dan manisan. Piring makanku sajian sekali makan. Piring makananku merupakan panduan untuk menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan. Misalnya saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Dari visual piringku dapat dilihat anjuran makan secara sehat dan separuh 50% terdiri dari sayuran dan buah. Porsi sayuran lebih banyak dari buahan, dan separuh bagi 50% terdiri dari makanan dan lauk pauk. Porsi makanan lebih banyak dari lauk pauk. Bab 3 adalah pemilihan makanan dan minuman yang sehat dan aman. Dengan demikian membekali peserta didik dengan kemampuan untuk memilih makanan dan minuman yang sehat dan aman menjadi penting. Konsumsi makanan dan dapat minuman yang tidak sehat aman dapat mengakibatkan meningkatnya akibat angka kesakitan dan penurunan status gizi. Mengapa pangan menjadi tidak aman? Ketidaksamaan pangan dapat bersumber dari beberapa faktor, yaitu pertama adalah cemaran biologis, merupakan penyebab utama penyakit bawaan makanan dengan gejala umumnya diare dan keracunan makanan. Penyebab cemaran biologis adalah kuman yang dapat berupa mikroba, virus, atau fungi. Kuman atau patogen adalah jasad klinik yang tidak kasat mata, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang kedua adalah cemaran biologis. Cemaran kimia dapat berasal dari lingkungan yang tercemar, industri, misalnya logam berat seperti merkuri, arsenik, timbal, dan residu pestisida pada sayur dan buah. Racun alami yang terdapat pada bahan pangan, misalnya cyanida pada singkong dan kentang. Perpindahan residu bahan plastik ke kemasan makanan. Selain itu, cemaran ini juga berasal dari penyalahgunaan bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam makanan. Contohnya adalah pewarna makanan, bahan pengawet, serta bahan tambahan pangan gitu. Cemaran fisik berupa cemaran dalam bentuk benda kecil yang dapat terlihat mata seperti kritil, pecahan lidi, pecahan kaca, rambut, kuku, sisa sapes, dan lainnya. Cemaran ini dapat menyebabkan luka pada mulut atau gigi, rasa tidak nyaman karena menjijikan, luka di saluran pencernaan, serta kemungkinan terpapar kuman di benda-benda tersebut. Gejala pangan tidak aman. Makanan dan minuman kemasan terutama memiliki label. Pada umumnya harus mendaftar produknya ke lembaga yang berwenang untuk mendapatkan izin edar.
Beberapa gejala yang bisa dijadikan acuan bahwa makanan minuman tertentu tidak aman untuk dikonsumsi adalah panganan jajanan berformalin, panganan jajanan mengandung boraks, panganan jajanan mengandung pewarna ilegal seperti rodamin B dan methyl yellow, roti dan kue basah tercemar kuman patogen, minuman yang tidak aman, makanan kaleng yang tidak aman, penyakit bawaan. WHO menemukan kuman adalah penyebab utama terjadinya keracunan atau penyakit bawaan makanan 80%. Kejadian tersebut dapat berasal dari bahan baku mentah yang terkontaminasi, proses pemasakan yang tidak benar, jam penyimpanan yang tidak benar menyebabkan kontaminasi dari peralatan dan lingkungan sekitarnya. Memilih pangan aman. Yaitu yang pertama adalah menghindari membeli makanan di tempat yang kurang bersih, misalnya di dekat tempat membuang sampah atau tempat terpapar polusi, misalnya terpapar debu dan asap kendaraan. Yang kedua adalah hindari membeli makanan, minuman dari penjual yang tidak melakukan praktik kebersihan diri yang baik, misalnya memiliki kuku panjang dan kotor, baju kotor, memegang makanan dengan tangan, memegang makanan setelah memegang uang tanpa mencuci tangan sebelumnya, penjualannya sering menderita penyakit menular seperti flu, batuk, sakit kulit. Yang ketiga adalah membeli makanan pada penjual makanan yang menggunakan peralatan makanan yang bersih dan memiliki fasilitas cuci piring yang baik. Hindari menggunakan wadah dari plastik untuk makanan dan minuman yang panas. Hindari membeli makanan seperti bakso, cilok, atau lontong yang memiliki tingkat kekenyalan yang berlebihan karena biasanya mengindikasi makanan tersebut mengandung boraks. Hindari mengonsumsi makanan yang berwarna menyala seperti saus yang berwarna merah terang, sirup yang berbagai warna mencolok. Warna mencolok tersebut seringkali mengindikasi penggunaan pewarnaan ilegal seperti rodamin B. Yang ketujuh adalah hindari membeli makanan misalnya gorengan yang dibungkus dengan kertas kotoran atau kertas koran. Ke-8 adalah perhatikan bau dan penampakan fisik makanan, misalnya adanya lendir atau jamur saat membeli makanan. Ke-9 adalah hindari membeli makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berulang dan berwarna hitam. Saat membeli makanan atau minuman kemasan, pilihan makanan atau minuman yang kemasannya dalam keadaan baik, masih tersegel, baik, tidak bocor, tidak mengembung, dan tidak penyok. Saat membeli makanan dan minuman kemasan, perhatikan tanggal kadaluarsanya. Bila membeli buah potong, pilih buah yang terlihat segar, disimpan dalam wadah bersih tertutup dan dikemas dalam plastik bening. Pengelolaan kantin sehat di sekolah. Kantin sekolah merupakan tempat penjualan makanan yang dikelola oleh warga sekolah, berada dalam pekarangan sekolah dan dibuka selama hari sekolah. Selain berbagai penyediaan kebutuhan berbagai makanan dan minuman yang aman dan bergizi bagi seluruh warga sekolah, kantin sekolah juga dapat berfungsi sebagai penunjang pengetahuan tentang pangan yang aman dan bergizi yang telah dipelajari di sekolah, penunjang pendidikan kewirausahaan peserta didik sejak dini. Sarana pembelajaran bagi peserta didik untuk menerapkan standar kebersihan dalam menangani, menyiapkan dan menyajikan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator kantin sehat. Yang pertama adalah terdapat ruangan yang dikhususkan untuk menjadi kantin dan dapat berupa ruangan tertutup maupun ruangan terbuka, koridor dan halaman sekolah. Namun ruangan pengolahan dan tempat penyajian makanan harus dalam keadaan tertutup. Posisi kantin dapat terpisah dari ruangan lainnya. Posisi kantin dapat juga menjadi satu dengan ruang lainnya. Yang kedua adalah lokasi kantin berada dalam pekarangan sekolah dan sedapat mungkin
masih dalam wilayah gedung sekolah. Lokasi kantin tidak berdekatan atau berhadapan dengan toilet dan WC atau kamar mandi. Lokasi kantin jauh atau berjarak 20 meter dari tempat sampah sementara. Yang ketiga adalah kondisi kantin. Dinding kantin kuat, lantai kedap air rata, tidak licin dan mudah dibersihkan. Langit atap tidak mudah bocor. Ventilasi cukup dengan sirkulasi udara yang baik, minimal 20% dari luas lantai. Jendela yang digunakan sebagai ventilasi hendaknya berkaca untuk menghindari lalat masuk. Pencahayaan cukup, bebas dari serangga, tikus, dan binatang lainnya. Yang keempat adalah tempat sampah secara terpilah, yaitu organik kering, organik basah, anorganik. Dipastikan tempat sampah menggunakan plastik hitam, bebas lalat, kecoak, belatung, dan serangga. Tempat cuci tangan, tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir, tersedia sabun untuk cuci tangan, tersedia tisu bukan lap tangan. Makanan yang disajikan, yang keenam adalah bahan makanan dalam kondisi segar, tidak busuk. Bahan makanan kemasan tidak kadaluarsa, tidak mengandung MSG, tidak mengandung pemanis buatan dan terdaftar di BPOM. Yang ketujuh adalah penyimpanan bahan makanan. Bebas dari serangga, tempat penyimpanan tidak bercampur dengan bahan kimia berbahaya. Penempatan bahan makanan terpisah dengan makanan jadi matang. Cara penyimpanan tidak menempel pada lantai. Memperhatikan suhu penyimpanan. Yang ke-8 adalah peralatan. Peralatan makanan terbuat dari bahan yang aman untuk makanan. Menggunakan lap sorbet yang bersih dan selalu dicuci. Peralatan disimpan dalam rak penyimpanan yang tertutup. Yang ke-9 adalah penjajah makanan. Sehat dan tidak sedang sakit, memakai sarung tangan saat menyiapkan makanan, kuku tangan bersih dan pendek, tidak merokok, menutup mulut saat batuk dan bersin, menggunakan celemek berwarna terang. Penyajian makanan yang ke-10 adalah wadah penyaji makanan tertutup dan tidak boleh berkarat. Makanan saji matang disajikan tidak boleh lebih dari 6 jam. Setiap jenis makanan disajikan dalam wadah terpisah. Yang ke-11 adalah syarat makanan. Jenis makanan yang dijual dapat berupa makanan yang mengenyangkan ataupun makanan siap jadi atau jajanan kudapan. Makanan yang dijual makanan cemilan dalam kemasan dengan memperhatikan kode produksi dari BPOM dan kemasan tidak dalam keadaan rusak. Aneka minuman kemasan yang aman, jus buah atau minuman manis. Penjual buah segar. Kandungan gizi mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kandungan bahan berbahaya, tidak mengandung bahan kimia seperti pengawet dan pewarna buatan, tidak mengandung bahaya fisik seperti kuku rambut, isi heater, taples, binatang kecil, dan serangga. Dana. Investasi pertama yang diperlukan dalam penyelenggaraan makanan kantin sekolah adalah dana untuk sarana fisik dan bahan makanan. Dana dapat bersumber dari sekolah sepenuhnya atau dari sekolah dan orang tua peserta didik, dari orang tua peserta didik sepenuhnya ataupun diborong pada pengusaha jasa boga. Dana selanjutnya diperoleh dan dimanfaatkan melalui penjualan makanan di kantin sekolah. Bab 5. Catatan penting untuk pihak sekolah. Peran pemangku kepentingan dalam keamanan pangan di sekolah. Pertama adalah pemangku kepentingan keamanan pangan, merupakan pihak yang berkepentingan dan mempengaruhi atau menentukan terwujudnya keamanan pangan. Pemangku kepentingan keamanan pangan di sekolah dasar meliputi kepala sekolah, guru peserta didik, pemilik dan pengelola kantin, penjajah, penjual makanan, komite sekolah, petugas puskesmas, pengawas UPT pendidikan, dan pemerintah daerah. Seluruh pemangku kepentingan ini harus menjalankan perannya masing-masing dengan saling mendukung.
Pertama adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan membantu pembiayaan pengadaan fasilitas ganti sekolah dan membuat peraturan untuk menunjang keamanan pangan di sekolah dasar seperti membentuk tim pembina UKS, desain bangunan fisik dan lingkungan warung sekolah. Kedua adalah pengawas UPT pendidikan, berperan membantu mengawasi para penjajah dalam mempersiapkan dan memasak makanan, dan mengangkut dan menyajikan makanan matang di sekolah sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Yang ketiga adalah petugas Puskesmas. Petugas Puskesmas berperan untuk turut membantu memberikan pengarahan dalam pembentukan makanan jajanan sekolah yang bernilai gizi dan aman dikonsumsi selama berada di sekolah, dan mengawasi para penjual agar menjual makanan yang memenuhi syarat kesehatan. Yang keempat adalah kepala sekolah berperan untuk mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan pangan di sekolah. Keamanan pangan di sekolah yang dimulai dari siapa yang boleh menjadi penjajah makan di sekolah, perizinan berjualan di sekolah, serta menyediakan lokasi dan fasilitas lingkungan yang bersih. Kepala sekolah juga berperan dalam penyediaan fasilitas untuk penjajah makanan, seperti makanan bersih. Yang keenam adalah guru. Guru juga berperan dalam memberikan pendidikan, bimbingan, pengarahan kepada peserta didik agar dapat memilih dan membeli serta mengonsumsi makanan punya nilai gizi dan aman dikonsumsi. Yang keenam adalah orang tua peserta didik atau komite sekolah, berperan membantu kepala sekolah dalam mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan pangan di sekolah, membantu kepala sekolah dalam menentukan penjual makanan yang berjualan di lingkungan sekolah, juga membantu menyediakan lokasi fasilitas lingkungan yang bersih dipergunakan oleh penjajah makanan sekolah. Ketujuh adalah peserta didik, berperan untuk melakukan pembelian konsumsi makanan yang mempunyai nilai gizi dan aman sesuai dengan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh guru. Sekolah perlu meningkatkan peran dokter kecil dalam memberi teladan dan menggerakkan perilaku hidup sehat dan sehat di sekolah atau rumah. Yang ke-8 adalah pemilik dan pengelola kantin, berperan dalam menjual makanan yang punya nilai gizi dan aman untuk konsumsi anak didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Pemantauan dan pencatatan. Mengapa melakukan pemantauan di pencatatan? Memantau kegiatan edukasi gizi di sekolah dalam hal ini merupakan paparan informasi untuk peserta didik. Kedua adalah memantau perubahan pengetahuan dan praktik gizi peserta sebagai target utama kegiatan edukasi gizi ini, serta praktik gizi pihak lain di lingkungan sekolah sebagai pihak yang diharapkan berperan mendukung perbaikan praktik gizi peserta didik. Apa dan bagaimana pemantauan dilakukan? Pemantauan dilakukan ke peserta didik, penyediaan makanan dan minuman di sekolah, kantin sekolah, dan penjual makanan, minuman di sekitar sekolah, serta pihak manajemen sekolah sesuai dengan topik gizi yang diberikan pada kegiatan edukasi ini. Pertama adalah pengetahuan dan praktik gizi peserta didik, yaitu ada aneka ragam makanan, kebersihan diri dan lingkungan, aktivitas fisik, mantau berat badan, konsumsi makanan yang aman. Kedua adalah kantin sekolah, jenis makanan dan minuman yang dijual, kebersihan dan keamanan makanan yang minuman yang dijual. Ketiga adalah penjual makanan di sekitar sekolah, jenis makanan dan minuman dijual, kebersihan dan keamanan makanan dan minuman yang dijual, manajemen sekolah. Pertama adalah fasilitas cuci tangan, kedua adalah fasilitas toilet, yang ketiga adalah fasilitas pembuangan sampah, yang keempat adalah pemberlakuan aturan kawasan bebas rokok di sekolah. Sekian materi yang saya bacakan, resume video saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.